Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi agroteknologi dan ilmu tanah angkatan 2017 yang pada semester genap tahun 2021 akan mengambil mata kuliah pilihan baru atau mengulang mata kuliah pilihan. Teman-teman pada semester depan memiliki kesempatan untuk mengulang mata kuliah pilihan atau mengambil mata kuliah pilihan jika sebelumnya belum mencapai jumlah SKS maksimum. Di mana untuk prodi agroteknologi, mata kuliah pilihan jumlah SKS maksimumnya adalah 10 SKS, sedangkan untuk ilmu tanah jumlah SKS maksimal mata kuliah pilihannya adalah 4 SKS. Jadi jika belum genap hingga jumlah tersebut, teman-teman pada semester genap depan dapat mengambil mata kuliah tersebut. Namun, kuota per kelas pada tiap mata kuliah tersebut terbatas, sehingga teman-teman harus melakukan pendaftaran mulai saat ini, yakni pada hari Kamis 21 Januari 2021 pada pukul 10:30. Mahasiswa yang mendaftar lebih dulu berhak untuk kuliah pada kelas tersebut. Sedangkan apabila kuota pada kelas tersebut telah penuh, maka mahasiswa yang mendaftar kemudian tidak dapat mengikuti kelas tersebut. Berikut adalah cara untuk melakukan pendaftaran mata kuliah pilihan semester genap 2021. Teman-teman akan dibagi link untuk membuka formulir ini. Ya. Dan setelah dibuka, ada 3 lembar yang harus teman-teman isi. Lembar pertama adalah apa yang teman-teman lihat saat ini. Teman-teman akan mengisi nama, NIM, dan angkatan pada lembar pertama. Karena teman-teman adalah angkatan 2017, maka teman-teman pilih angkatan 2017. Kemudian klik berikutnya atau next. Pada halaman kedua, teman-teman diminta untuk mengisi program studi teman-teman. Ada program studi agroteknologi, minat produksi, proteksi, dan pemulihan tanaman, dan juga program studi ilmu tanah. Misal, saya mengisi program studi agroteknologi dengan minat studi proteksi tanaman. Teman-teman di dalam formulir pendaftaran ini, apapun program studi teman-teman, ada 2 bagian nanti yang akan muncul di halaman ketiga atau halaman terakhir, di mana halaman ketiga itu akan muncul setelah kita klik berikutnya atau next ya. Nah, pada halaman ketiga itu ada 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian untuk mengambil mata kuliah pilihan baru. Artinya adalah bukan mata kuliahnya baru ya. Mata kuliahnya sama dengan yang teman-teman miliki di tahun lalu. Mengambil mata kuliah pilihan baru itu artinya adalah tahun lalu Anda belum ambil dan tahun ini mau ambil. Ya. Kalau mengulang, nah bagian yang kedua adalah mendaftar untuk mengulang, artinya adalah mata kuliah tersebut sudah pernah diambil tahun lalu dan tahun ini akan mengambil kembali dengan berbagai pertimbangan. Nah, yang menjadi catatan saat mengambil mata kuliah pilihan baru adalah ingat bahwa untuk agroteknologi, mata kuliah pilihan itu total SKS-nya 10. Sedangkan untuk ilmu tanah, total SKS-nya 4. Artinya, jika tahun lalu teman-teman sudah mengambil beberapa mata kuliah pilihan, maka tahun ini teman-teman hanya boleh mengambil hingga total SKS-nya mencapai 10 atau mencapai 4. Misal, ya. Misal mahasiswa agroteknologi. Tahun lalu mahasiswa itu telah menempuh 4 SKS mata kuliah pilihan. Ya.
Karena agroteknologi mata kuliah pilihannya totalnya 10 SKS, maka pada tahun ini hanya dibolehkan mengambil 6 SKS saja. Tidak boleh lebih dari 6. Jika lebih dari 6 berarti total SKS teman-teman akan lebih dari 10 dan itu tidak boleh. Jadi silakan teman-teman berhitung sendiri-sendiri. Tahun lalu sudah ambil berapa, maka tahun ini hanya boleh mengambil sisanya. Gitu ya. Lain dengan mata kuliah mengulang. Kalau mata kuliah mengulang, itu syaratnya tentu mata kuliah tersebut sudah pernah diambil di tahun sebelumnya. Ya, itu namanya mengulang. Baik, sekarang kita akan masuk ke salah satu saja, yaitu minat studi proteksi. Klik berikutnya atau next. Nah, tampilannya akan sama, baik teman-teman dari minat studi yang lain maupun dari prodi ilmu tanah. Ya, tampilannya akan sama. Ini mengulang apa yang menjadi perhatian sebelumnya tadi, karena ini penting, ya, bahwa total SKS yang harus diambil itu total 10 dan tidak boleh lebih. Jadi kalau tahun lalu sudah mengambil beberapa SKS, maka di tahun ini hanya dibolehkan mengambil sisa SKS untuk mencapai total 10 SKS saja, atau 4 SKS bagi ilmu tanah. Nah, pertanyaan pertama, tahun lalu semester 6, saya telah menempuh mata kuliah pilihan berapa SKS? Tulis di sini. Ya, tulis di sini. Oh, belum pernah Pak, saya tuh belum pernah mengambil. Ya sudah, klik ini. Biarkan kosong. Ya, biarkan kosong. Nih klik pilih ini untuk berarti kosong. Berarti belum pernah mengambil sama sekali, ya. Atau jika sudah pernah, saya misalnya sudah pernah, saya mengambil 4 SKS tahun lalu. Artinya tahun ini total mata kuliah pilihan yang saya ambil tahun ini, ya, saya ambil baru adalah 6 ya, 6. Ini total SKS ya. Nah, ini total SKS. Total SKS yang diambil tahun ini berarti kan 6. Oh Pak, saya nggak mau ambil 6, saya mau ambil 4. Saya mau ambil 4. Oh, belum 10 dong kalau begitu. Iya Pak, nggak apa-apa. Duanya saya ambil tahun depan lagi. Toh saya nggak buru-buru lulus. Misal, yaitu dimungkinkan gitu ya. Tapi sangat tidak disarankan. Jadi jika Anda baru mengambil 4 tahun lalu, maka ambil 6 agar menjadi 10. Ya. Berikutnya, mendaftar baru MK pilihan. Seluruh mata kuliah yang belum diambil wajib diisi urutan prioritasnya. Jadi, karena teman-teman mau ambil yang baru ya, maka seluruh yang belum diambil wajib diisi urutan prioritasnya. Kalau yang sudah diambil, ya yang 4 SKS ini, ya udah nggak usah. Contoh, ini untuk mengambil atau mendaftar mata kuliah pilihan baru ya. Mendaftar baru ya. Contoh, tahun lalu saya sudah mengambil 2 SKS, yaitu Pestisida Hayati, 4 SKS tahun lalu ya. Pestisida Hayati 2 SKS dan pengendalian hayati 2 SKS. Ini sudah saya ambil. Berarti saya tidak perlu mengisi urutan prioritas untuk mata kuliah 2 ini. Nah, sedangkan mata kuliah yang di sini ke sana dari pengelolaan gulma, ekologi sampai yang paling kanan yaitu teknik aplikasi pestisida, itu saya belum ambil. Nah, dan saya butuh 6 ya. Sini kan kelihatan ya, saya butuh 6 SKS. Maka buatlah urutan prioritasnya. Urutan prioritas 1 saya misal ini. Gitu ya. 2 ini. 3 urutan ketiga yang ini. Nah, gitu. Ini urutan keempat. Misal ya. Misal. Kemudian ini urutan kelima dan ini urutan keenam. Gitu ya. Tidak boleh ada yang sama-sama urutan kelima gitu, nggak boleh. Salah satu harus menjadi urutan ke-6 dan satunya urutan kelima. Nah, harus seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak mengisi urutan prioritas untuk fisiologi herbisida begini dan begini misalnya, maka teman-teman tidak akan didaftarkan ke sini kecuali terdesak. Tidak akan terdaftar ya. Kalau seperti ini artinya nanti teman-teman pertama akan saya daftarkan ke pengelolaan gulma. Ya. Kemudian saya lihat kuotanya di pengelolaan gulma untuk mahasiswa angkatan 2017. Oh, ternyata penuh. Ternyata penuh misalnya ya.
Berarti teman-teman akan saya daftarkan ke ekologi populasi. Kemudian kita cek kuotanya. Ternyata penuh. Ya. Penuh itu artinya mahasiswa lain sudah duluan mendaftar di sana. Nah, Anda terlambat gitu ya. Penuh. Ya, Anda tidak jadi saya daftarkan ekologi populasi. Saya lanjutkan ke prioritas ketiga Anda apa? Pengendalian hama penyakit tanaman tahunan. Saya daftarkan Anda di sini. Misal saya cek kuotanya ternyata masih cukup. Nah, maka Anda akan terdaftar di pengendalian hama penyakit tanaman tahunan 3 SKS. Kan Anda tadi butuh 6 ya? Butuh 6 SKS ya? Maka Anda akan saya daftarkan lagi nih, karena baru 3 SKS yang terdaftar ya. Masih kurang 3 lagi. Saya akan lihat prioritas Anda berikutnya, yaitu prioritas 4. Pengendalian hama penyakit tanaman semusim. Saya daftarkan nih. Saya daftarkan. Misal, kuotanya cukup. Nah, berarti Anda terdaftar di 2 mata kuliah, masing-masing 3 SKS dan 3 SKS. Total 6 SKS. Maka sudah sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu 6 SKS. Selesai. Nah, tetapi jika kemudian tadi ya Anda sudah terdaftar di pengendalian hama penyakit tanaman tahunan 3 SKS, kemudian saat akan saya daftarkan ke pengendalian hama penyakit tanaman semusim, ternyata penuh. Maka Anda tidak bisa didaftarkan ke sana. Maka saya akan lihat prioritas kelima Anda. Ternyata Anda tidak isi. Ke-6, 7, hingga 8 Anda ternyata tidak isi. Maka Anda nggak akan mendapatkan mata kuliah manapun. Anda hanya mendapat 3 SKS. Artinya Anda masih kurang 3 SKS, Anda harus ambil tahun depan. Nah, ini kan merugikan ya, merugikan. Karena itu sebaiknya ini juga harus Anda isi. Prioritas 5-nya yang mana, yang ini 6-nya yang mana. Anda juga harus isi. Itu tadi yang saya sebut. Kenapa di sini saya tulis bahwa mata kuliah yang belum diambil itu wajib untuk diisi. Meskipun Pak saya tuh nggak mau ambil teknik aplikasi pestisida dan fisiologi herbisida. Kalau gitu Anda ketika kelas-kelas ini penuh, Anda tidak bisa kuliah 3 SKS tuh. Anda masih kurang. Mau tidak mau Anda harus ikuti kuliah tersebut. Daripada Anda harus mengambil 3 SKS-nya di tahun depan. Maka sebaiknya semua mata kuliah yang belum diambil wajib untuk diisi prioritasnya. Itu untuk mengambil atau mendaftar mata kuliah baru. Bagaimana dengan yang mengulang? Ini bagian 2, khusus untuk mengulang. Pak, saya nggak mau ngulang kok. Ya udah lewati bagian ini, kemudian kirim. Ya. Tapi jika memang ada yang harus diulang dengan 1-2 alasan, maka silakan Anda mengisi bagian ini. Mata kuliah yang akan diulang. Seluruh mata kuliah yang akan diulang wajib diisi urutan prioritasnya. Nah, teman-teman, misal saya sudah mengambil ini misal pestisida hayati, pengendalian hayati, dan pengelolaan gulma. Ya. Tapi yang saya mau ulang itu hanya 2 ini, pengendalian hayati dan pengelolaan gulma. Maka saya buat urutan prioritas hanya untuk 2 ini. Misal 1 begini, 2 begini. Yang ini udah saya ambil, tapi saya nggak mau ulang, nilainya udah baik gitu ya. Ya udah nih nggak perlu diisi. Aduh Pak, terlanjur ke klik gimana dong? Ya dicabut lagi kliknya gitu ya. Ini 2 ini. Yang ini karena saya belum ambil, ya jangan diisi gitu ya. Kalau diisi namanya mengulang. Padahal kan belum diambil, syaratnya mengulang harus sudah diambil. Ya, sekali lagi saya ulangi. Misal saya sudah mengambil 3 mata kuliah ini, 1, 2, dan 3. Tapi yang mau saya ulang hanya 2 dan 3. Yang nomor 1 tidak, karena nilainya sudah baik. Maka yang dibuat prioritasnya hanya 2 mata kuliah ini saja. Begitu ya, begitu. Maka teman-teman akan saya daftarkan untuk mengulang di mata kuliah ini, tapi jika penuh akan saya larikan ke sini. Begitu ya. Jika penuh ya tidak ada lagi yang bisa diulang. Nah, teman-teman, pertanyaan terakhir adalah jumlah SKS mengulang. Berapa jumlah SKS mengulang? 4. Saya mau ambil 4. Oh enggak Pak, saya itu sebetulnya cuma mau mengulang salah satu, yaitu pengendalian hayati. Berarti ambil 2. Kalau yang seperti ini berarti ketika ini penuh, Anda akan saya daftarkan ke pengelolaan gulma. Iya nggak apa-apa Pak gitu. Kalau saya nggak bisa ngulang pengendalian hayati,
saya ngulang pengolahan gulma juga nggak apa-apa, toh nilainya saya yakin bisa lebih dari yang sekarang kok gitu. Tapi jangan sampai saya ngulang Prisida Hayati Pak, karena nggak tidak berguna gitu, karena nilainya sudah maksimal misalnya ya. Gitu, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Nah selanjutnya teman-teman klik kirim. Nah hal serupa itu juga berlaku untuk prodi ilmu tanah, untuk prodi agrotek, minat produksi dan juga minat pemuliaan. Begitu, teman-teman, tanggal pentingnya adalah Kamis 21 Januari 2021 jam 10:30 saya akan buka pendaftaran ini. Silakan siapa cepat dia akan mendapatkan mata kuliah tersebut atau kelas tersebut. Nah, pendaftaran akan saya tutup di hari yang sama, hari Kamis 21 Januari 2021 jam 13:30. Sebentar, saya ulangi. Saya pikir saya salah dalam mencantumkan tanggal. Ya, ternyata saya salah. Untuk proses pendaftaran itu kita mulai benar hari Kamis 21 Januari 2021, tapi jamnya adalah jam 10 pas WIB ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berada di zona waktu Indonesia bagian tengah atau bagian timur, ingat ini 10 WIB Indonesia bagian barat. Kita akan mulai pendaftarannya, saya buka pukul 10 WIB dan saya tutup pukul 13.30 WIB. Jadi hanya sebentar. Saya langsung tutup dengan link yang akan mulai menyebar saya kira nanti. Dan akan diumumkan hasilnya pada hari Jumat pukul 13.30. Tanggal 22 Januari 2021. Insya Allah on time. Demikian, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.